yang ditulis oleh Ibnu Qayyim yang berjudul Al-Wabilus Sayyib. Dan ini merupakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Hasanah bekerja sama dengan ANB Channel. Baik, kita akan membaca mulai dari halaman 9 kalau dari buku yang saya bawa. Dan seperti biasa, kita akan gunakan share konten agar jamaah bisa lebih maksimal dalam menyimak. Terakhir yang kita baca adalah sampai di sini ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Fal-'arifu sa'irun ilallahi ta'ala baina hadainil janahain." Orang yang arif, dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbekal dua sayap ini. Dua sayap itu apa yang dimaksud? Dua sayap yang dimaksud adalah, yang pertama, dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dengan cara melihat aib pada dirinya. Dan yang kedua adalah musyahadatu fadli rabbih. Selalu merasa bahwasanya dia dalam limpahan karunia dari Allah, kebaikan dan rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga dia merasa sangat cinta kepada Allah, sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, seorang hamba menuju Allah Ta'ala dengan dua sayap ini, yaitu menghadirkan perasaan selalu merasa butuh kepada Allah, selalu merasa rendah di hadapan Allah dengan melihat aib yang ada pada dirinya, dan selalu mengiringi hidupnya dengan bersyukur kepada Allah dengan aneka kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. La yumkinuhu ay yasira illa bihima. Seorang hamba tidak mungkin menuju Allah Ta'ala kecuali dengan keduanya. Dan semua manusia, kata Allah, menuju Allah. Semua manusia dia menuju Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya kalian itu lelah menuju Rabbmu. Maksudnya adalah sesungguhnya kalian itu berupaya bekerja di dunia ini, baik untuk memenuhi syahwatnya, maupun untuk beribadah kepada Allah, ila rabbika, dan kalian itu menuju Rabbmu. Famulaqih, sampai kalian ketemu Allah. Baik mukmin maupun kafir semuanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin ketika menuju Allah, maka dia mengiringinya dengan dua sayap. Yang pertama adalah menghadirkan perasaan selalu merasa rendah di hadapan Allah, banyak kekurangan pada dirinya, sehingga dia merasa fakir terhadap ampunan Allah, merasa fakir terhadap rahmat Allah. Dan yang kedua, menghadirkan perasaan bahwasanya ada banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga dia selalu berusaha untuk bersyukur dan bersyukur, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama tafatahu wahidun minhuma fahuwa qattairil ladzi faqada ahadu janahi. Dan ketika dia kehilangan salah satu sayap itu, maka seperti burung yang kehilangan salah satu sayapnya, sehingga nggak bisa terbang. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, dan Syekhul Islam yang dimaksud di sini adalah Abu Ismail Al-Harawi, salah satu di antara gurunya Ibnu Qayyim. Kita coba lihat, Abu Ismail Al-Harawi Al-Ansari, penulis kitab Manazilus Sa'irin. Penulis kitab Manazilus Sa'irin yang kemudian itu disyarah oleh Ibnu Qayyim menjadi Madarijus Salikin. Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi mengatakan, Al-Arif, orang yang arif, orang yang berilmu, yasiru ilallah, dia berjalan menuju Allah, baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Orang yang arif, dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diiringi selalu melihat nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepadanya. Di saat yang sama, dia juga memperhatikan aib pada dirinya dan kekurangan pada amalnya. Wa hadza ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang berbicara tentang
Sayyidul istighfar. Sayyid artinya pemimpin, pemuka. Disebut sebagai Sayyidul istighfar karena istighfar ini adalah istighfar yang paling utama, bentuk redaksi istighfar yang paling bagus sehingga dia menjadi pemimpin bagi seluruh lafaz istighfar. Maka disebut Sayyidul istighfar. Dalam Sayyidul istighfar, di situ intinya seorang hamba dia menyatakan di hadapan Allah Ta'ala bahwasanya nikmat Allah itu banyak yang Allah berikan kepada dirinya. Dan di saat yang sama, dia tidak mengimbangi nikmat itu dengan banyak mensyukuri Allah, tapi dia mengimbangi nikmat itu dengan banyak kekurangan pada dirinya. Kekurangan jiwanya, kekurangan amalnya, dan seterusnya. Coba kita baca hadisnya. Dalam hadis Sayyidul Istighfar, ayyaqulal abdu, bacaan yang diucapkan oleh sang hamba adalah Allahumma anta rabbi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku. Engkau adalah Rabb. Sehingga di sini ada pengakuan birububiyatillah, pengakuan rububiyah Allah. Pengakuan bahasanya Allah yang menciptakan aku, Allah yang memberi rizki dan kecukupan kepadaku, Allah yang mengatur diriku. La ilaha illa anta. Kemudian pengakuan bahasanya Allah Subhanahu wa taala dia zat satu-satunya yang berhak disembah. Sehingga kalimat la ilaha illa anta adalah pengakuan uluhiyah Allah. Kalimat Allahumma anta rabbi ini pengakuan rububiyah terhadap rububiyah Allah. La ilaha illa anta pengakuan terhadap uluhiyah Allah. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani ini penjelasan untuk anta rabbi, Engkau yang telah menciptakanku. Karena setelah kita mengakui Allah adalah Rabbun, Rabb kita, kemudian kita nyatakan Engkau ya Allah yang telah menciptakanku. Dan Allah menciptakan kita tentu saja ada tujuan. Ada tugas yang harus kita jalankan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan untuk kita. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Sehingga kita mengakui bahasanya kita adalah hamba Allah, beribadah kepada Allah. Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah hafizahullah taala mengatakan, apabila doa ini dibaca oleh wanita, maka kalimat ana abduka diganti dengan ana amatuka. Diganti dengan kalimat ana amatuka. Kita tuliskan di sini ya. Jadi kalimat Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Di sini berisi apa? Pengakuan terhadap rububiyah Allah. Pengakuan terhadap rububiyah Allah. Yang dimaksud rububiyah Allah itu apa? Yang dimaksud rububiyah Allah adalah perbuatan Allah kepada kita. Allah menciptakan kita, Allah yang mengatur kita dan memberi kecukupan rezeki kepada kita. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Ini berisi pengakuan terhadap uluhiyah. Pengakuan terhadap uluhiyah Allah artinya kita mengakui dialah zat satu-satunya yang berhak disembah. Khalaqtani. Khalaqtani. Engkau yang telah menciptakanku. Ini penegasan dari kalimat pertama. Sehingga kalimat khalaqtani nyambung dengan Allahumma anta rabbi. Penegasan dari kalimat yang pertama. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Ini penegasan dari kalimat yang kedua. Karena ketika kita mengakui saya adalah hamba, berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah hamba-Mu. Ini penegasan dari kalimat yang kedua, yaitu la ilaha illa anta. Baik. Kemudian tadi catatan bagi wanita
maka dibaca wa ana amatuka, dan aku adalah amahmu. Abdun itu untuk laki-laki, sedangkan bagi wanita adalah amatun. Amatun ini untuk perempuan. Abdullah laki-laki, amatullah perempuan. Wa ana ala ahdika, wa ana abduka. Wa ana amatuka kalau wanita. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku selalu komitmen dengan perjanjianku kepadamu dan selalu yakin dengan janjimu kepadaku. Baik, kita tulis di sini. Kemudian kita menyatakan wa ana ala ahdika. Makna wa ana ala ahdika adalah komitmen dengan perjanjian hamba. Perjanjian hamba, ahdun itu artinya kesepakatan, perjanjian antara hamba dengan Allah. Hamba berjanji setia kepada Allah. Apa perjanjian hamba kepada Allah? Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji kepada para Bani Adam, bukankah aku adalah Rabbmu? Kemudian para hamba itu mengatakan, qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Coba kita lihat, ini ada di firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Perjanjian antara hamba dengan Allah ini Allah sebutkan di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Di mana kita berjanji setia untuk siap menghambakan diri kita kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan perjanjian itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah nyatakan di surat Al-A'raf ayat 172. Taib. Dan kita menyatakan dalam Sayyidul Istighfar, aku tetap komitmen dengan perjanjian itu. Sehingga aku tidak mengingkari perjanjian itu, tidak menyalahi perjanjian itu, tapi tetap komitmen. Karena itulah, dan perjanjian ini adalah perjanjian untuk, perjanjiannya adalah perjanjian untuk menghamba kepada Allah. Perjanjian untuk menghamba kepada Allah. Karena itu, perbuatan kesyirikan itu sama dengan mengingkari janji. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-hinthu. Bentuk mengingkari janji. Bentuk tidak menepati perjanjian. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang musyrikin, innahum yusirruna 'alal hinthil azim. Mereka terus-menerus bertahan dalam al-hinthul azim, dalam pengingkaran janji yang besar. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah, wa kanu yusirruna 'alal hinthil azim. Anda bisa buka surat Al-Waqi'ah ayat 46. Al-Waqi'ah 46. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang penduduk neraka. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim
Innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Ashabus shimal yang mereka berada di Samum, di neraka yang penuh dengan racun wa hamim, dan penuh dengan api yang panas. Kemudian Allah sebutkan berbagai macam kondisi mereka di neraka. Lalu Allah katakan wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Dan dulu ketika di dunia, mereka itu terus-menerus bertahan dalam al-hinthul 'adzim, pengingkaran janji yang besar, yaitu mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang kafir, orang musyrik adalah orang yang disebut oleh Allah sebagai kadzab, sebagai pendusta, karena telah mengingkari perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa yaqumul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Seperti yang Allah firmankan di surat Hud. Allah Ta'ala berfirman, wa man adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Ada di surat Hud ayat 18. Di surat Hud ayat 18, Allah menyebut bahwa orang musyrik dan tentu saja semua turunannya termasuk orang kafir adalah para pendusta. Ada di surat Hud ayat 18. Wa yaqulul ashhad, para saksi itu mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang telah berdusta atas nama Allah Ta'ala. Karena dulu mereka punya anggapan bahwasanya Allah punya sekutu. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah, dengan tuhan-tuhan dan tagut yang mereka sembah. Sehingga mereka menyalahi janji, mengingkari janji, dan itu sifatnya para pendusta. Sehingga Allah Ta'ala sebut mereka sebagai para pendusta. Baik. Di Sayyidul Istighfar kita mengikrarkan wa ana ala ahdika. Dan aku selalu komitmen dengan perjanjianmu itu ya Allah. Wa wa'dika. Lalu komitmen dengan perjanjian itu adalah kita berjanji untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Dan yang kedua adalah wa wa'dika mastata'tu. Dan kita juga komitmen dengan wa wa'dika, dengan janji Allah. Maksudnya adalah janji balasan. Kita tetap komitmen dengan janjimu ya Allah, yaitu janji balasan. Dalam arti kita yakin kalau kami taat kepadamu nanti akan engkau berikan surga. Sehingga berharap dengan surga ketika beramal boleh ataukah tidak? Jawabannya, itu ikrar yang kita baca pada saat kita mengucapkan Sayyidul Istighfar. Saat kita mengucapkan wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku komitmen dengan perjanjianku kepadamu untuk taat kepadamu. Dan aku juga komitmen dengan meyakini bahasanya balasan yang engkau janjikan itu benar. Maka kita beramal dengan motivasi untuk mendapatkan balasan itu. Maka siapa yang mengatakan beramal dengan harapan untuk bisa mendapatkan surga itu adalah syirik, sebagaimana keyakinan sebagian kelompok sufi, berarti dia tidak mengimani janji Allah berupa surga. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, siapa yang beramal seperti ini maka falahul jannah, dia dapat surga. Ya. Wa jannatin arduha samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah perintahkan bersegeralah untuk menuju surga. Dan seterusnya. Dan banyak sekali janji seperti itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anda bisa baca ya, setiap ayat yang berbunyi tajri min tahtihal fi jannatin tajri min tahtihal anhar, di surga yang mengalir sungai di bawahnya. Itu semuanya kan sebagai bentuk janji yang Allah sediakan bagi para hambanya yang mau taat. Lalu ada orang yang bilang beramal dengan tujuan untuk mengharapkan surga, maka itu kesyirikan. Subhanallah.
Bukankah Allah telah janjikan itu dan kita beriman, mengimani janji itu? Kita meyakini Allah benar terhadap janji itu. Dan itu bagian dari iman. Maka di saat yang sama, ketika kita beramal, kita jadikan itu sebagai harapan. Dan itulah ikrar yang kita ucapkan ketika kita membaca Sayyidul Istighfar. Maka saya beramal dengan tujuan untuk bisa mendapatkan janji Allah. Karena saya meyakini janji Allah itu benar. Dan Allah tidak berdusta. Allah tidak bohong. Janji Allah itu benar. Dan kita juga berusaha untuk sesuai dengan aturan Allah sebagaimana perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa komitmen dengan ini jamaah berat. Untuk bisa komitmen dengan ini sangat berat. Karena manusia pasti melakukan pelanggaran. Kadang kita meninggalkan sebagian kewajiban. Atau kita melanggar sebagian larangan. Di saat kita melakukan perbuatan baik meninggalkan sebagian kewajiban atau meninggalkan atau melanggar sebagian larangan, hakikatnya kita melupakan perjanjian. Makanya kita durhaka kepada Allah. Karena itu kita tambahkan di bagian pernyataan itu dengan kalimat mastata'tu. Mastata'tu, semampuku. Semampuku. Untuk menyatakan bahwasanya kita berusaha untuk komitmen ini sebenarnya pernyataan agar menunjukkan kalau kita ini nggak sombong dengan kemampuan kita, dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya akan berusaha semampuku. Karena seperti yang kita sadari banyak pelanggaran yang kita lakukan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Semampuku ya Allah, aku selalu komitmen dengan perjanjian ini. Meskipun realitanya kita banyak melakukan pelanggaran. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang aku kerjakan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang kita kerjakan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dari apa yang aku kerjakan. Dan ini bisa bermakna kita berlindung kepada Allah dari potensi kejahatan diri kita. Dari potensi kejahatan diri kita. Setiap manusia punya hawa nafsu. Dan dari hawa nafsunya itulah dia punya potensi kejahatan. Maka kita berlindung kepada Allah dari potensi kejahatan diri kita. Bisa juga makna yang kedua, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk. Dari dampak buruk akibat kejahatan yang telah kita lakukan. Baik. Sehingga jika kita maknai yang pertama, a'udzubika min syarri ma sana'tu, kita maknai aku berlindung kepadamu ya Allah dari potensi kejahatan pada diriku, berarti artinya kita memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai ke depan kita berbuat maksiat. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak tenggelam dalam maksiat di kehidupan kita berikutnya. Artinya kita dilindungi dari potensi-potensi dosa. Dan kalau kita maknai dengan makna yang kedua, maka maknanya adalah kita mohon kepada Allah semoga dosa yang telah kita kerjakan, semoga aneka dosa dan maksiat yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah sehingga kita tidak mendapatkan dampak buruknya berupa hukuman yang diberikan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Nah, dan ini adalah pengakuan kelemahan hamba. Setelah dia menyatakan komitmen dia untuk selalu menyesuaikan diri dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di kalimat yang menjadi titik pembahasan Ibnu Qayyim.
Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku akui di hadapanmu ya Allah terhadap semua kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui dosaku. Fajama'a, kata Ibnu Qayyim, fajama'a fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Kata Ibnu Qayyim dalam doa Nabi SAW, dalam sabda beliau di Sayyidul Istighfar, aku akui kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku dan aku akui dosa-dosaku. Di situ menggabungkan antara musyahadatul minnah, antara menghadirkan perasaan, yaitu kita merasa telah banyak diberi nikmat oleh Allah. Dan yang kedua adalah selalu melihat aib pada diri kita dan perbuatan kita. Selalu melihat kekurangan pada diri kita dan perbuatan kita. Baik. Baru setelah itu kita mohon ampun kepada Allah. Faghfirli, karena itu ampunilah aku ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan selain itu. Ya. Apalagi yang bisa kita harapkan? Amal kita banyak yang kurang, amal kita belum tentu diterima, sementara dosa kita banyak, dan padahal nikmat Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain kami hanya bisa mohon maaf. Kami hanya bisa mohon ampun kepadamu. Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kalimat ini luar biasa indahnya. Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Artinya kalau kita renungkan, kepada siapa lagi aku harus mohon ampun jika Allah tidak mau memberi ampun? Padahal satu-satunya yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah Ta'ala. Sehingga seolah kita menyatakan, saya tidak punya harapan kepada siapapun lagi. Jika aku minta ampun kepadamu ya Allah, tapi Engkau tidak mengampuniku, kepada siapa lagi aku harus minta ampun? Sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya. Kalau seorang anak, dia berbuat salah, lalu mungkin bapaknya tidak memaafkan, tapi dia masih punya harapan. Ibu rahimah, seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya, dia masih punya harapan. Semoga ibu bisa memaafkan saya. Akhirnya mungkin sang anak tidak berani menghadap bapak, karena dia tahu kalau menghadap bapak pasti akan dihukum. Tapi dia masih punya peluang untuk bisa mendapatkan ampunan dengan menghadap ibu, untuk bisa mendapatkan maaf dengan menghadap sang ibu. Maka anak akan mendekati pada salah satu di antara orang tuanya yang masih ada harapan untuk bisa memaafkan. Itu hubungan antara anak dengan orang tua. Bagaimana dengan Rabb-nya Azza wa Jalla? Ketika sang hamba berbuat salah kepada Rabb-nya, dan satu-satunya yang bisa mengampuni dosa hanyalah Rabb-nya, lalu dia mohon ampun kepada Rabb-nya, ternyata ditolak oleh Allah, maka seorang hamba akan putus asa. Kepada siapa lagi aku akan minta ampun? Padahal satu-satunya yang bisa dimintai ampunan hanya Allah, dan yang bisa mengampuni hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan merenungkan kalimat-kalimat ini saat kita membaca Sayyidul Istighfar, maka akan sangat berpeluang besar dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena kita mengakui kekurangan diri kita, di saat yang sama kita juga musyahadatul minnah, mengakui sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu kata Ibnu Qayyim, fa musyahadatul minnah tujibu lahul mahabbah. Dengan selalu mengakui nikmat, maka akan membuat kita mencintai Allah, memuji Allah, dan bersyukur liwaliyin ni'am, kepada zat yang telah memberikan nikmat. Wal ihsan, dan zat yang telah memberikan banyak kebaikan. Sementara mutala'atu aibin nafsi, selalu melihat kekurangan diri kita sendiri,
dan kekurangan amal yang kita lakukan. Tujibulahu dhulla wal inkisar. Akan membuat kita selalu merasa rendah dan merasa butuh. Al-iftikar, merasa fakir, serta membuat kita akan rajin bertaubat fi kulli waqtin, di setiap saat. Sehingga kalau kita mengakui kekurangan diri kita, kekurangan kita bisa bentuknya kekurangan yang sifatnya kawan bayi, yaitu yang melekat pada semua manusia. Kita nggak maksimal, kita banyak kurang, kita banyak salah, atau kekurangan dalam bentuk perbuatan maksiat yang salah sengaja kita lakukan. Kita nggak kuat untuk sholat sepanjang masa, sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat tanpa henti. Mereka ibadah sesuai dengan apa yang diperintah. Kita kan nggak bisa. Sholat selesai, kita melakukan aktivitas yang lain. Kita butuh tidur, kita butuh makan, kita butuh ABC sebagaimana layaknya binatang. Yang dia butuh makan, butuh tidur, butuh untuk bisa bertahan hidup. Dengan semua unsur kehidupan. Malaikat tidak. Mereka ibadah terus. Sujud terus. Sepanjang tidak diperintah untuk menghentikan sujudnya. Ada yang ruku terus, ada yang sholat terus. Tanpa henti. Malaikat. Dan mereka tidak butuh makan, mereka tidak butuh tidur. Yusabbihuna rabbahum, mereka bertasbih kepada Rabb mereka. Tanpa futur, tanpa ada hentinya. Manusia ada kekurangan. Dia nggak bisa seperti itu. Sehingga dia kurang ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Di saat yang sama, dia juga kurang dalam bentuk banyak berdosa kepada Allah. Maka akan menyebabkan dirinya selalu merasa rendah di hadapan Allah. Saya itu banyak salahnya, ya. Lalu dia merasa butuh di hadapan Allah dan bertobat di setiap saat. Wa alla yara nafsahu illa muflisan. Dan setiap kali dia memandang dirinya, dia hanyalah seorang yang muflis, yang banyak bangkrut. Sebab dosanya lebih banyak dibandingkan ketaatannya. Ya. Wa aqrabu babin dakhala minhul abdu 'ala Allah, babul iflas. Pintu terdekat yang bisa dimasuki oleh seorang hamba untuk mendekat kepada Allah adalah pintu al-iflas. Maksudnya adalah dia selalu merasa rugi, merasa bangkrut. Ya. Sehingga dia tidak merasa dirinya punya posisi. Dia tidak merasa dirinya punya jasa. Fala yara li nafsihi halan wala maqaman wala sababan yata'allaqu bihi. Kamu nggak punya jasa apapun, kamu nggak punya kehebatan apapun, nggak punya posisi apapun. Orang bangkrut kayak gini. Wala wasilatan minhu yamunnu biha. Dan dia juga tidak punya peran apapun, tidak punya sarana yang bisa dia banggakan. Maka dia mendekat kepada Allah min babil iftikar. Sirf, dengan melalui pintu selalu merasa butuh, wal iflasil mahd, dan melalui pintu selalu merasa rugi, murni saya itu bangkrut, saya itu orang yang rugi. Sebagaimana yang Allah nyatakan di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sehingga pada dirinya selalu terngiang-ngiang dengan itu. Saya itu orang yang bangkrut, saya itu rugi. Sehingga harapan saya hanya satu, pertolongan Allah Ta'ala. Ya. Dia masuk sebagaimana masuknya orang yang kasaral faqru wal maskanatu qalbahu. Sebagaimana orang yang sudah nggak punya harapan dalam hatinya. Hatta wasalat tilkal kasrah ila suwaida fansada. Sampai kerugian itu ada pada posisi, ada pada puncak kebinasaan. Sudah, saya nggak punya apa-apa lagi. Plus, ibaratnya begini ya. Ada orang yang dia meminta bantuan kepada orang yang kaya dan dermawan, serta baik hati. Lalu dia nyatakan, Pak, saya sudah nggak punya apa-apa, Pak. Pekerjaan sudah nggak ada, Pak. Duit juga udah habis. Ini apa-apa sudah saya jual semua. Kemudian istri saya sudah gugat cerai, kita udah pisah. Anak-anak sudah kebalik ke mertua. Sudah, saya tinggal manusia sebatang kara. Sudah nggak ada apa-apa lagi yang bisa kira-kira
dibanggakan pada dia, tapi utang saya masih banyak. Saya sudah nggak bisa bayar apapun. Maka dia mendekat kepada Allah sebagaimana kondisi orang yang sangat berada di posisi titik nadir, titik nol. Sudah, saya sudah pasrah. Wa syamalathul kasra min kulli jihatin. Kerugian dan penyesalan itu dari segala arah. Sehingga wa syahida, dia merasa sangat darurat, sangat mendesak untuk mendekat kepada Rabb-nya. Dia sangat butuh. Butuhnya kepada Allah itu butuh yang sempurna, sangat butuh. Sudah kepada siapa lagi saya harus minta tolong? Kalau tidak kepada Engkau ya Allah. Wa anna fi kulli dzarratin min dzarratihi adh-dhahira wal batinah faqatan tam. Semua sudut dan titik yang ada pada tubuhnya itu sangat miskin, sangat butuh di hadapan Allah Ta'ala. Wa daruratan kamila ila rabbih. Dia mendesak yang sempurna kepada Rabb-nya. Artinya dia sangat butuh kepada Allah. Sampai pada tingkatan in takhalla anhu tarfata ainin halka. Jika Allah tidak menolongnya sekejap mata, maka dia akan binasa. Ya. Sebagaimana yang kita nyatakan di setiap pagi dan sore, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Dan jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri. Jangan engkau pasrahkan aku kepada diriku sendiri tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Karena dia merasa kalau enggak ditolong oleh Allah, pasti dia akan binasa. Sehingga dia selalu berusaha untuk berpegang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa khasira khasaratan la tujbar. Dia selalu merasa rugi yang tidak bisa ditutupi. Illa ayyauda Allahu alaihi wa yatadarakahu bi rahmatihi. Kecuali jika Allah Ta'ala mengembalikannya dan Allah menolong dengan rahmatnya. Baik. Itulah kunci ubudiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini. Sehingga intinya bagaimana hamba itu merasa di titik nol, kalau tidak ditolong oleh Allah sekejap mata pasti dia binasa. Maka di saat itulah dia akan sangat merasa butuh kepada Allah, sehingga dia takut jangan sampai Allah biarkan dirinya walaupun hanya sekejap mata, walaupun hanya tarfatain. Wala tariqa ilallah aqrabu minal ubudiyah. Tidak ada jalan menuju Allah yang lebih dekat melebihi jalan ubudiyah. Ketika seorang hamba itu menghambakan diri kepada Allah dengan sempurna, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Wala hijaba aghlaq minad da'wa. Dan tidak ada tabir yang lebih keras dibandingkan hanya sebatas klaim cinta tapi tanpa bukti. Dan itu membuat Allah murka kepada hamba, sebagaimana klaimnya orang Yahudi Nasrani yang mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah kesayangan Allah, manusia pilihan Allah. Ya. Sehingga mereka menyebut diri mereka adalah pilihan Allah. Tapi ternyata klaim itu tanpa bukti. Selanjutnya jamaah yang dimakan Allah, wal ubudiyah madaruha ala qa'idatain huma asluha hubbun kamil wa dhullun tam. Dan ubudiyah, porosnya, kuncinya itu kembali kepada dua prinsip tadi. Yang pertama adalah qa'idatain huma asluha, kembali kepada dua prinsip yang itu merupakan asluha, merupakan asal dari ubudiyah. Yang pertama adalah hubbun kamil, cinta yang sempurna. Wa dhullun tam, dan kehinaan yang sempurna. Wa man sya'u hadainil aslain an dainikal aslain al mutaqaddimain. Dan dua prinsip ini itu tumbuh dari dua prinsip yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu musyahadatul minnah, selalu merasa mendapatkan banyak nikmat dari Allah dan selalu melihat kekurangan serta aib pada dirinya dan amalnya. Wahuma musyahadatul minnah, itu adalah merasa terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allati turithul mahabbah, yang itu bisa menyebabkan orang menjadi cinta kepada Allah.
Dan yang kedua adalah mutala'atu aibin nafsi wal amal. Selalu melihat kekurangan dirinya dan amal perbuatannya. Allati turithu dzulla wa atta, yang itu akan membuat dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-'abdu, jika seorang hamba dia membangun amalnya kepada Allah dengan dua prinsip ini, lam yadfar aduhu, maka musuhnya yaitu iblis tidak akan bisa mengalahkannya. Illa ala ghirratin wa ghaflah, kecuali kalau dia lalai. Wa ma asra'a ma yun'ishuhu Allah azza wa jalla wa yajburuhu wa yatadarakuhu bi rahmati. Dan kalau dia sudah sering dekat dengan Allah, lalu tiba-tiba satu ketika dia lalai, maka pertolongan Allah itu cepat. Allah akan cepat untuk kemudian membangunkannya, menyadarkannya, dan menutupi kekurangannya, serta menolongnya dengan rahmatnya. Masya Allah ya. Ini renungan yang bisa kita ambil dari penjelasan Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan Sayyidul Istighfar, yang di situ berisi bagaimana kunci agar seorang hamba bisa menjadi manusia yang sukses ketika melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak ujub kalau dia melihat kekurangan pada dirinya. Dan dia tidak merasa mengeluh saat dia dapat musibah atau ketika dia mengalami sesuatu yang sempit, karena dia merasa masih banyak nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Dengan cara seperti itu, hidupnya akan selalu diiringi dengan syukur dan merasa rendah di hadapan Allah. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Selanjutnya, silakan jika ada pertanyaan. Sudah ada yang raise hand. Tafadholi kepada Ibu Dwi Laraswati. Bisa open. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya. Seringkali kita mendengar atau bahkan mungkin kita pernah melakukannya, ada orang yang berkata bahwa dirinya telah bertaubat, namun tidak melaksanakan sholat, dan juga tidak benar-benar melibatkan hatinya di dalam bertaubat. Bagaimanakah tindakan ini Ustadz, dan apakah ia masih layak untuk bertaubat di kemudian hari? Terima kasih Ustadz, jazakumullahu khairan. Dia tidak sholat ya tadi catatannya? Tidak melaksanakan sholat. Baik. Sudah mengaku bertobat, tapi tidak melaksanakan sholat. Sholat itu termasuk syarat sebagai muslim. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, di mana Nabi SAW menegaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat, maka dia dianggap telah keluar dari Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar.
Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Abdullah bin Syaqiq, salah seorang ulama tabi'in. Beliau termasuk muridnya Aisyah. Dan beberapa sahabat senior yang lainnya. Abdullah bin Syaqiq rahimahullah pernah mengatakan, tidak ada satu amal yang jika ditinggalkan bisa menyebabkan pelakunya jadi kafir menurut para sahabat Nabi SAW kecuali salat. Ada banyak amalan yang Allah perintahkan untuk kita. Salat, puasa, zakat, haji, kemudian sedekah, dan beberapa amal yang lainnya baik yang wajib maupun yang sunnah. Untuk amal yang sunnah jelas, ketika ditinggalkan tidak memberikan pengaruh terhadap dosa, karena amal sunnah ketika ditinggalkan tidak berdosa. Untuk amal yang wajib, dari sekian banyak amal yang wajib, ketika ditinggalkan menyebabkan pelakunya jadi kafir, hanya satu, yaitu salat. Sehingga ini menunjukkan bahasanya salat adalah al-wajibul asasi, kewajiban yang paling asasi, yang paling prinsip, yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Baik, berkaitan dengan amal. Kalau berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid, itu kaitannya dengan keyakinan. Ini kita bicara amal. Sehingga kalau dia mengaku bertobat tapi nggak sholat, ya percuma saja. Dia tetap di posisi, berarti pengakuannya, klaimnya adalah klaim dusta. Baik, tapi kalau begini kasusnya ya, dia sebagai muslim yang telah memenuhi kewajibannya, dia sholat, dia puasa, dan kewajiban-kewajiban lain dia lakukan. Namun ada satu kesempatan di mana dia melakukan maksiat. Lalu ketika dia melakukan maksiat, dia bertobat. Nah, pertanyaannya, apakah syarat tobat itu sifatnya harus isti'ab, menyeluruh ke seluruh kesalahan? Sehingga kalau misalnya dia pernah tidak puasa, ya, berarti salahnya di mana? Meninggalkan kewajiban puasa. Ramadan ada wanita yang mengalami haid, lalu nggak diqadha sampai masuk Ramadan berikutnya. Kemudian setelah itu haid juga di Ramadan itu, sehingga numpuk utangnya. Akhirnya dia malas, nggak qadha lagi sampai masuk Ramadan berikutnya, numpuk-numpuk terus. Dan dia juga punya dosa yang lain, misalnya kesalahan ghibah, kesalahan ngambil harta suami tanpa izin, dan beberapa dosa yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah wanita ini ketika dia bertaubat dari ghibah, dia juga harus taubat dari puasa yang dia tinggalkan, dari mengambil harta suami tanpa izin, dan seterusnya, dari dosa-dosa yang lain? Jawabannya yang benar, taubat itu yatajazza. Taubat itu sifatnya parsial. Sehingga kalau dia salah di tempat A, lalu dia taubat di posisi A, dan serius, kemudian dia lakukan semua konsekuensinya, maka insya Allah diterima taubatnya di A. Tapi dia masih punya dosa B, punya dosa C. Nah, ini butuh taubat yang lain untuk B, C. Sehingga bukan syarat dosamu A akan diampuni jika kamu taubat B dan C. Baik. Ada juga yang mengatakan bahwa dosa yang kecil bisa diampuni kalau orang itu bertobat dari dosa besar. Tapi ini bicara masalah kafarah. Sehingga dosa kecil tidak bisa tertutupi dengan sholat yang kita lakukan kalau kita masih punya dosa besar yang belum ditobati. Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, maka akan aku berikan kafarah, akan aku tutupi sayyi'atikum, dosa-dosa kalian yang lain. Sehingga kalau dosa besar belum ditobati, maka dosa kecil tidak diampuni. Dan di sini ada khilaf, apakah ketika orang tobat dari dosa kecil harus dia tobat dari dosa besar, sehingga dia ketika tobat di dosa A, apakah juga harus tobat di dosa B? Tadi ada khilaf dalam masalah ini, dan yang benar adalah yatajazza. Sifatnya parsial. Sehingga dia tobat di dosa A, masih punya dosa B, dosa C, maka ini dosa B, dosa C butuh ditobati di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Yes, kepada penanya selanjutnya, silahkan kepada Ibu Ika, bisa open mic. Tafadholi. Naam, jazakallahu khair. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz barusan menjawab jawaban Ustadz untuk yang pertanyaan pertama tadi, berarti setiap dosa harus ibaratnya kita mentaubati masing-masing gitu ya Ustadz. Apakah tidak diperbolehkan jika kita, ya kadang-kadang kita tidak merasa berbuat dosa gitu, khawatirnya seperti itu Ustadz. Padahal sebetulnya dosa pasti banyak ya satu hari itu gitu. Apakah tidak bisa apabila taubat itu dilakukan dalam tanda kutip sekaligus gitu. Jadi mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, entah dulu, entah yang tahu atau yang tidak, entah disadari atau tidak, seperti itu. Terus pertanyaan kedua, akhir-akhir ini tuh ya sejak pandemi ini kayaknya kok sering merasa gelisah gitu Ustadz. Kadang kalau dipikir entah karena apa gitu, tapi hati itu sering berdegup kencang gitu. Apakah itu juga disebabkan karena dosa-dosa yang mungkin tidak disadari atau bagaimana? Padahal sudah berusaha juga untuk menjaga amalan-amalan hariannya. Terus bagaimana cara menghilangkannya dan kiat apa agar tidak sering merasa gelisah? Biasa kalau kayak Nah, saya tadi sedang membahas apakah syarat untuk dosa A diampuni ketika orang bertobat di dosa A, dia harus bertobat pula di dosa B, C, D, dan dosa-dosa yang lainnya. Yang benar bukan syarat. Sehingga kalau dia melakukan dosa A, misalnya tadi, dia melakukan dosa tidak mengqadha puasa selama beberapa tahun. Dia juga punya dosa ghibah. Dia punya dosa pernah mengambil harta temannya. Ya. Misalnya ngambil barang temannya belum dikembalikan. Dia juga punya dosa pernah misalnya salah kepada suaminya, ngambil uang suaminya tanpa izin, dan beberapa dosa yang lainnya. Baik. Lalu dia taubat untuk dosa yang pertama, yaitu saya pernah meninggalkan puasa karena udzur, ya, karena haid udzur, tapi dia tunda untuk bayar, untuk mengqadha sampai numpuk banyak. Berapa tahun? Dia kurang lebih 5 tahun. Kemudian nggak puasanya berapa hari? Rata-rata masa haid 7 hari. Masya Allah, 35. Baik. Jadinya Anda harus puasa 35 hari sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kalau enggak, numpuk dosa. Kemudian dia bertobat. Dan dia berusaha untuk menjalankan puasa, mengqadhanya selama 35 hari. Ya, entah dengan secara terpisah ataukah berturut-turut. Intinya dia bertobat. Nah, apakah tobatnya ini diterima? Dengan syarat jika dia juga bertobat dari dosa ghibah, dari dosa ngambil harta orang lain. Jawabannya tidak harus. Insya Allah kalau dia serius tobat untuk kesalahan meninggalkan puasa tadi, maka insya Allah tobatnya diterima untuk kesalahan ini. Nah, untuk kesalahan yang lain, nanti dia perlu tobat untuk masing-masing kesalahan. Nah, sekarang bolehkah kita bertobat untuk semua dosa? Jadi secara umum dosa yang kita lakukan ada 2 ya. Yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, yang kita sadari dan yang tidak kita sadari. Pasti itu. Nah, untuk dosa yang kita sadari, maka butuh al-qasdu ya, butuh niat khusus untuk mentaubatinya. Karena harus diiringi dengan merasa menyesal, diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi. Karena inti taubat adalah an-nadm. An-nadm huwa taubah. Inti taubat adalah an-nadm, merasa menyesal. Nah, sehingga kalau kita melakukan dengan sengaja, lalu ada penyesalan. Karena itu untuk dosa yang disengaja, taubat kita adalah taubat diiringi dengan penyesalan. Nah, itu tidak bisa dengan kalimat umum. Yang kedua, untuk dosa-dosa yang kita lakukan secara dengan tidak sadar, maka kita boleh dengan menggunakan kalimat umum. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosaku, ya, dan mohon perlindungan jangan sampai, dan lindungilah aku untuk melakukan dosa berikutnya. Baik, sehingga untuk dosa yang kita lakukan dengan sengaja, kita taubat dengan diiringi penyesalan, dan untuk dosa yang tidak disengaja kita taubat dengan kalimat yang sifatnya umum. Wallahu a'lam. Yang kedua, bagaimana cara mengurangi kegelisahan? Sebenarnya perlu melihat faktor penyebabnya. Gelisah karena apa? Kalau orang gelisah karena masalah kebutuhan harta misalnya, kondisi pandemi kok dagangan sepi, atau terkena dampak resesi ekonomi, atau gelisah karena misalnya sumber pendapatan suaminya mulai berkurang, dan seterusnya, maka nanti obatnya
diarahkan ke tawakal. Kalau gelisah yang terjadi karena dia merasa berdosa, dosa dia banyak, melihat banyaknya orang yang meninggal dunia, kadang gejalanya tidak begitu jelas. Kemarin kelihatannya masih nyapu depan rumah, tiba-tiba isoman sekian hari masuk rumah sakit mati. Usianya tidak jauh dengan usia kita. Lalu kita merasa dengan banyaknya orang yang mati, kayaknya ya bisa jadi saya juga masuk dalam daftar itu, namun kita tidak tahu. Muncul kegelisahan itu. Ketika kegelisahan itu muncul, maka jika bentuknya karena takut dengan dosa yang kita lakukan, jangan barangkali ada yang belum sempat kita taubati, maka segera mendekat kepada Allah sebisa yang kita lakukan. Dan merasa takut dengan dosa adalah sifat seorang mukmin. Berbeda dengan orang munafik, dia menganggap dosa sebagaimana lalat yang hinggap di hidungnya, yang kemudian ketika ditebas sekali lalat itu kabur. Tapi bagi seorang mukmin, ketika dia melakukan dosa, ibarat dia berada di bawah gunung, ya, ibarat dia di bawah batu besar yang sebentar lagi akan menimpanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ana akan bacakan pertanyaan yang ada di chat ya. Bismillah, Ustadz izin bertanya, kalau sholat taubat waktunya kapan dilakukan? Jazakallahu khairan. Salat taubat yang berdasarkan riwayat yang sahih adalah apabila ada orang yang merasa dia berdosa, kemudian dia berwudu dengan sempurna, lalu salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dan dia tidak ngobrol dengan dirinya saat salat. Jadi orang salat bisa ngobrol dengan dirinya, dan itu yang mengganggu pikiran. Ngobrol dengan dirinya gimana? Pikirannya melayang kemana-mana. Ya. Kadang membicarakan masalah, wah di sana ada warung murah, di sana ada nasi biryani murah, misalnya. Di sana ada apa? Oh, kepikiran itu ngobrol dengan dirinya, dan itu dilakukan oleh seorang hamba ketika sholat. Nabi SAW menyebutkan dia wudu dengan sempurna, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dan dia fokus dengan sholatnya. Dia khusyuk. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Sehingga sholat taubat itu dilakukan pada saat dia seusai dia merasa telah melakukan sebuah dosa yang fatal, lalu dia mohon ampun kepada Allah dengan sholat. Bukan ditunda ya, bukan rutin tiap malam. Ada sebagian orang ya, kalau malam itu melakukan beberapa sholat. Sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah. Dua. Bukan seperti ini. Sehingga ada latar belakangnya. Misalnya, ada seorang hamba yang merasa telah melakukan sebuah kesalahan besar. Saya tadi ngapain saya kok kayak gini ya? Kemudian dia dihantui dengan kesalahan itu. Maka dia berwudu, lalu setelah berwudu dia sholat. Ya. Dan dia berusaha untuk fokus dengan sholatnya. Itulah sholat taubat. Wallahu a'lam. Nang, sempat terputus sedih. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afwan mau bertanya. Allah yang menciptakan manusia bersama dengan segala sifat yang dimilikinya. Mengapa kelemahan yang ada pada diri manusia termasuk ke dalam kesalahan manusia itu sendiri? Bukankah lemahnya dalam ibadah itu juga diciptakan oleh Allah? Baik. Mengapa kita perlu mengakui kesalahan dan kekurangan kita? Jawabannya karena itulah realita yang ada pada diri kita, gitu kan? Realita pada kamu apa? Saya itu malas, saya itu emosian, saya itu cetil, medit, saya itu kemaki, ya, kementus, saya itu ini, saya itu. Realita pada diri kita. Anda tahu apa realita yang ada pada diri Anda? Seharusnya kita perlu tahu. Saya seperti ini, dan sifat-sifat kurang saya kayak gini, kayak gini. Meskipun kita tidak harus cerita kepada orang lain. Ya, barangkali saat ibu-ibu ta'aruf dulu ya, kemudian cerita kepada calon suaminya melalui biodata, apa sifat-sifat kekurangannya, ya, misalnya gampang emosi, punya apa misalnya perasaan yang seperti ini, perasaan suka berubah-ubah, angin-anginan dan seterusnya, itu kan kita tulis. Anda tulis biar calon pasangan ini mengenal kita kurang lebih kayak gini, treatment berikutnya apa, ya. Mengakui itu tidak adalah bagian dari mengakui realita. Allah ciptakan kita dengan kelemahan. Sudah tahu lemah tidak diakui. Sudah tahu
banyak kekurangan tidak diakui. Itu kalau kita pakai bahasa agak keras kan. Kamu ini gimana nggak sopan gitu ya. Ya bahasa lainnya kurang ajar gitu ya. Sudah tahu seperti itu, tapi tidak diakui. Sehingga kenapa kita perlu mengakui kekurangan kita? Karena itu realita pada diri kita. Dan mengakui realita bukan sesuatu yang tercela. Bukankah Allah ciptakan kita seperti itu? Ya betul, justru itu. Maka kita mengakui kondisi kita, ya Allah, kondisi kami, ya Allah, hanya seperti ini. Harapan kita adalah dengan itu kita mendapatkan maaf dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pelonggaran dengan sebab pengakuan yang kita lakukan. Lain halnya, sudah tahu lemah, sombong, ya, nggak mengakui kelemahannya, akhirnya dia ujub, ya, dengan amal yang dia lakukan, dia sum'ah, dia pamer dengan amalnya, merasa hebat, merasa berjasa bagi umat. Dan itu bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan, bisa jadi ibadah itu hangus gara-gara kondisi hati yang tidak sehat seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kita sudah bersabar dan memaklumi setiap kesalahan, namun akhirnya malah menganggap sepele semua kesalahan itu. Bagaimana cara menyikapi Ustaz? Ini kesalahan orang lain ya. Ada orang yang berbuat salah sama kita, lalu kita sudah bersabar dan memaklumi kesalahan itu. Akhirnya kita malah menganggap sepele kesalahan itu. Ya berarti cara menyikapinya adalah sabar di sini bisa dalam arti Anda perlu menyikapi dengan baik, di mana kadang dikasih hukuman, kadang dimaafkan. Agar tetap yang bersalah itu menganggap kesalahan ini ada konsekuensinya, ada hukumannya. Sehingga dia akan waspada, dia akan hati-hati. Kemudian kita berusaha sabar, dalam arti berusaha untuk memaafkan. Dan berimbang, kadang dimaafkan, kadang diberi hukuman. Makanya begini, tidak semua kesalahan itu dimaafkan. Ada kesalahan yang dia dimaafkan. Ada kesalahan yang tidak dimaafkan. Rasulullah SAW punya sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu orang yang sangat rauf, yang sangat penyayang, rahimun, sangat belas kasihan dengan orang-orang yang beriman. Tapi ada beberapa orang yang oleh Nabi SAW tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Contohnya Pak, ada beberapa orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah. Padahal di antara mereka ada yang sudah berlindung di Ka'bah. Abdullah bin Khattal. Pada saat Fathu Mekah dia itu berlindung di Ka'bah, megang Ka'bah dengan harapan dimaafkan. Tapi Nabi SAW tidak memaafkan, sehingga dia tetap dibunuh. Dia tetap dihukum dengan hukuman bunuh. Pak, kok bisa Nabi SAW tidak memaafkan? Ada pertimbangan besar, di mana ada beberapa orang yang bersalah kepada beliau dan beliau tidak maafkan. Padahal ketika itu Rasulullah SAW membuat pengumuman. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk ke rumah masing-masing aman. Abdullah bin Khattal sudah masuk Masjidil Haram dan bahkan dia pegangan Ka'bah dengan harapan dapat keamanan. Tapi ternyata ditangkap. Nabi SAW mendapatkan laporan Abdullah bin Khattal ada di sana. Ditangkap dan dibunuh. Beberapa orang yang lain juga ada yang disikapi seperti itu, sehingga dia tidak dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Maka menyikapi kesalahan orang lain, kadang ada yang perlu kita maafkan, kadang ada yang tidak kita maafkan, kadang ada yang ditoleransi, kadang tidak ditoleransi. Dan kita bijak dalam menyikapi itu agar tidak menganggap sepele kesalahan itu, tapi di saat yang sama kita juga berusaha untuk sabar memaafkan kesalahan orang lain. Baik, ini saya anggap pertanyaan terakhir ya, karena jam 5.15. Nah, Ustaz. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.